Assalamualaikum, ini adalah tugas UAS individu dari Bu Aminah kelas 03. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Intan Mardiana atau biasanya dipanggil Dian. Tugas ini berjudul Desentralisasi dan Otonomi. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan lebih rinci lagi mengenai judul tersebut. Happy enjoy watching my video presentation, guys. Kita masuk ke materi pertama yang berjudul desentralisasi. Nah, desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, di mana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada pemerintahan daerah. Nah, otonomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Menurut Amran Muslim pada tahun 2009, yang dimana desentralisasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus. Yang kedua ada desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri seperti ritual kebudayaan. Selanjutnya ada desentralisasi asimetris dan simetris. Nah, dalam konteks hukum pemerintahan daerah, desentralisasi asimetris merupakan kontra konsep dan dari desentralisasi simetris yang berlaku di 29 daerah di Provinsi Indonesia. Konsep desentralisasi asimetris yang seragam menekan pada pelimpahan kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kepada keseluruhan daerah-daerah dalam negara secara uniformistik. Kemudian ada pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkannya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tahap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, otonomi daerah juga sebagai satu bentuk desentralisasi kewajiban pemerintah pada hakikatnya ditujukan untuk mendekatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan cenderung akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah bersangkutan. Nah, kita lanjut, ada otonomi daerah dalam konteks kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan mengandung asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Nah, pada materi ini terdapat juga landasan hukum penerapan otonomi daerah yang ada 12 undang-undang dalam penerapannya. Nah, mengingat durasi, saya akan menjelaskan hanya 4 poin saja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dan yang ketiga ada Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah otonomi sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan wewenang dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi wewenangnya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandasan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Mungkin cukup demikian materi yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga teman-teman yang telah menonton video saya dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengempu dan teman-teman sekalian. Thank you for watching, guys.